Ini respon Ketum PSSI, Erick Thohir soal banyak pemain keturunan yang berminat membela timnas Indonesia akhir-akhir ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal potensi naturalisasi tambahan untuk timnas Indonesia selain Ular Romeni. Ia hanya menjawab belum bertemu dan salaman. Bertemu dan jabat tangan itu memang sebagai tanda Erick dan sang pemain sepakat bekerja sama untuk timnas Indonesia. Sang Ketua Umum sudah melakukan hal itu dalam proses pemain naturalisasi sebelumnya. Para pemain yang dirumorkan belum salaman, jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu jika belum ada administrasinya, kata Erick di Jakarta. Jadi tunggu saja, siapa pemain yang akan bersalaman dengan saya, yang pasti kita akan terus menambah pemain keturunan yang berada di Eropa, lanjutnya. Yang mengkontak saya sudah ada 3 pemain, namun untuk namanya masih kita rahasiakan, tutur Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan saat ini pemain yang sedang diproses adalah Ular Romeni karena sudah bertemu dengan Ketum PSSI. Jadi, fokus pihaknya untuk menuntaskan proses pemain FC Utrecht itu untuk saat ini. Sampai hari ini di timnas senior belum ada nama selain Ular Romeni yang sedang diproses, kata Erick. Pria berusia 54 tahun itu membeberkan Ular Romeni secepatnya mendapatkan surat keputusan presiden. Jadi, secepatnya bisa menjadi warga negara Indonesia. Kita akan percepat proses Ular Romeni, ya memang waktu masih panjang, namun jika sudah bereskan kita bisa proses nama baru lagi, ditegas Erick. Bek timnas Belanda menegaskan dirinya tidak sabar ingin bertanding menghadapi timnas Indonesia di ajang Piala Dunia maupun persahabatan. Pemain berusia 32 tahun itu menyimpan harapan besar tim Merah Putih bisa berlaga di Piala Dunia pada masa mendatang. Hal itu diungkapkan Van Dijk tak luput dengan banyaknya pemain Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Tentu saja saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan saya bisa bermain melawan Indonesia yang sekarang diperkuat banyak pemain berdarah Indonesia-Belanda, ujar Van Dijk dikutip dari NSP Sport. Menurut pemain Liverpool tersebut, materi pemain yang dimiliki timnas Indonesia senior saat ini sangat bagus. Mereka bisa mewujudkan impian bermain di level tinggi seperti yang diharapkan publik sepak bola nasional. Kita lihat, tim Indonesia saat ini sangat bagus, banyak pemain muda, banyak talenta. Jika mereka bisa membangun, berkembang bersama-sama sebagai sebuah tim, maka Indonesia bisa melangkah lebih jauh, tambah Van Dijk. Dengan adanya pemain berkelas dari Belanda, saya yakin Indonesia mampu melangkah ke ajang paling besar, pungkasnya. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan. Mereka pun melempar kritik kepada Federasi Sepak Bola Bahrain karena masih saja terdiam dengan kondisi ini. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Kabar ini sempat disampaikan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan Ketum PSSI Erick Thohir. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia, sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Kekuatan timnas Indonesia turut terlihat saat bertanding melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga itu, skuad Garuda bisa membantai timnas Arab Saudi dengan skor 2-0. Tak ayal, jika benar kehadiran pemain naturalisasi tambahan pada Maret 2025, skuad Garuda bisa makin menggila. Lewat unggahan akun Twitter Al Zain, desakan disampaikan untuk timnas Bahrain agar segera bersiap. Sebab, ada banyak kekurangan yang dinilai terdapat di timnas Bahrain saat ini. Timnas Indonesia semakin kuat, pemain naturalisasi dari Eropa terus berdatangan, kita harus bersiap, jika tidak ingin nasib sama seperti Arab Saudi, ujar Al Zain. Misi Indonesia untuk balas dendam ketika bertandang ke sini, Bahrain, tentu akan sangat berapi-api, jadi bersiaplah dari sekarang, tegasnya. Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang cukup berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini. Hal itu bahkan disampaikan Roberto Mancini kepada media Italia setelah dirinya dipecat sebagai pelatih Arab Saudi, usai dirinya tak mampu mengalahkan Indonesia.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim-tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Hal itulah yang sebetulnya membuat Timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk melaju ke putaran berikutnya. Akan tetapi, mantan pelatih Arab Saudi Roberto Mancini menolak keras anggapan yang menyebut jika Timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Semua orang tahu Indonesia baru saja mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, ucapnya. Kemarin kita bertemu di kandang sendiri, Indonesia mampu menahan imbang, mereka kembali dengan banyaknya pemain Eropa di dalamnya, lanjutnya. Tentu ini sangat memalukan, ranking Indonesia jauh di bawah Arab Saudi, namun inilah sepak bola. Apapun bisa terjadi di atas lapangan, tegasnya. Pelatih 60 tahun itu bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai Timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Semua tim yang berada di grup C harus waspada jika bertemu dengan Indonesia, mereka tentu akan semakin kuat dari waktu ke waktu, tuturnya. Sekarang banyak pemain Indonesia yang bermain di Liga Top Eropa ingin pulang dan memperkuat tim nasionalnya, ini tentu akan menjadi kekuatan baru, lanjutnya. Saya tentu akan terus menanti laga demi laga yang akan dijalani anak asuh Shin Tae-yong. Ini akan menjadi hal yang luar biasa, tegas Mancini. Presiden sepak bola Thailand, Madam Pang, menyebut Timnas Indonesia akan jadi tim terkuat di ASEAN, Asia Tenggara, jika diperkuat Ula Romeni dan Tijani Noslin. Perempuan berusia 58 tahun itu seakan dibuat takjub atas kedua sosok calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut. Sebelumnya, PSSI menyebut ada beberapa pemain keturunan yang ditargetkan proses naturalisasi rampung pada Maret 2025. Dengan harapan, para pemain tersebut bisa tampil membela Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang pasti kami bersama seluruh jajaran PSSI akan mengurus proses pemain keturunan tersebut, semoga bisa tuntas secepatnya, sehingga mereka bisa tampil pada bulan Maret tahun depan, jelas Arya Sinulinga. Rupanya, kabar tersebut disoroti oleh Presiden sepak bola Thailand karena tahu skuad Garuda adalah satu-satunya wakil di Asia Tenggara. Dalam wawancaranya kepada media, Madam Pang mengklaim Timnas Indonesia bakal menjadi tim terkuat di ASEAN jika diperkuat Romni dan Tijani Noslin. Pasalnya kedua nama tersebut sedang banyak dibicarakan di beberapa media lokal maupun Asia, tak terkecuali Thailand. Indonesia akan terus menaturalisasikan bintang Belanda lagi untuk bersaing menghadapi sisa laga di round 3, diucap Madam Pang. Yang terbaru, sudah bertemu dengan Federasi Indonesia yaitu Ula Romeni, lalu ada lagi rumor soal pemain Serie A, Tijani Noslin. Jika Romeni dan Noslin hadir, Timnas Indonesia memang akan memiliki skuad yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terkuat di Asia Tenggara, imbuhnya. Saya sebagai Presiden sepak bola Thailand dan berteman baik dengan Erick Thohir, hanya bisa berharap semoga Indonesia bisa menjadi wakil Asia Tenggara di Piala Dunia 2026, tegasnya. Berikut profil Davine Rens, bek keturunan milik Ajax Amsterdam yang mengaku pernah dihubungi PSSI perihal naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Pemain kelahiran 18 Januari 2003 di Lelystad, Belanda itu mengaku masih pikir-pikir terkait tawaran naturalisasi dari PSSI. Dia belum bisa mengambil keputusan salah satunya karena harus merunut silsilah keluarganya yang berasal dari Jawa, Indonesia. Situasiku lebih berbeda dan sedikit sulit untuk menjelaskan, kata DAF dikutip dari Bola Sport. Saya harus fokus ke tim terlebih dahulu, fokus di Timnas Belanda U21, itu cukup sulit untukku mengambil keputusan, tambahnya. Namun jika suatu saat, memang ada kesempatan, pasti dengan senang hati bermain untuk tempat kelahiran nenek saya, tegasnya. Davine Rens memiliki darah Indonesia yang mengalir lewat neneknya, hal ini membuatnya menjadi kandidat menarik untuk naturalisasi oleh PSSI. Andai benar-benar dinaturalisasi, pemain yang berposisi sebagai bek ini bisa menjadi pelapis bagi Sandy Walsh di lini belakang. Davine adalah produk binaan Akademi Ajax Amsterdam, ia telah bersama klub sejak kategori U14 dan kini naik ke tim utama. Kemampuan bermainnya yang serbaguna, baik sebagai bek tengah maupun bek kanan, membuatnya menjadi aset berharga untuk klub. Davine Rens memiliki 3 kewarganegaraan, yaitu Belanda, Suriname dan Indonesia, namun status resminya adalah berpaspor Belanda.
Meskipun belum memutuskan untuk menerima tawaran naturalisasi, potensi ini membuatnya menjadi pilihan menarik bagi PSSI. Meski masih berusia 21 tahun, Devine telah menjadi bagian dari skuad timnas Belanda di berbagai kelompok usia muda. Kualitasnya terbukti dengan promosinya ke tim utama Ajax Amsterdam. Keberadaan Devine akan memberikan dimensi baru pada pertahanan timnas Indonesia dan dapat memperkuat performa tim di tingkat internasional. Media asal Italia, The Cloud of Calcio mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya beberapa pemain top di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Italia tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi. Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix yang sudah melakoni debutnya beberapa minggu yang lalu. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, The Cloud of Calcio hanya bisa kagum. Sebab media Italia itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia sudah debut dan sekarang ada nama Ola Romeni. Ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan The Cloud of Calcio. Kemungkinan akan ada lebih banyak lagi pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi demi lolos ke Piala Dunia 2026. Lanjut media Italia tersebut. The Cloud juga menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi, hanya ada di masa kepemimpinan Erick Thohir. Dia, Erick Thohir, adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya Presiden, dan juga sekarang Ketua PSSI, kata The Cloud of Calcio. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan timnas Indonesia, tegas The Cloud. Respons mengejutkan Shin Tae-yong dengar timnas Indonesia diminta supporter juara Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Piala AFF 2024 atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Banyak fans yang mengharapkan timnas Indonesia merebut gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Mengingat, skuad Garuda saat ini tengah mengalami peningkatan kualitas seiring dengan hasil yang didapat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin sadar akan ekspektasi tinggi dari para supporter, bahkan, ia tak menampik hal tersebut cukup menjadi beban baginya sebagai pelatih. Ya, itu menjadi beban juga sebenarnya, kata Shin, dikutip dari Facebook Bali United, Jumat, 29 November 2024. Pelatih berusia 54 tahun itu meminta para fans untuk menurunkan ekspektasinya kendati bakal tetap berjuang membawa timnas Indonesia merebut gelar juara. Fans pasti berharap kami bisa juara, tetapi kami bukan timnas senior, ini timnas U22, ungkap Shin. Kami agak kesulitan pemanggilan pemain, mungkin bicara ekspektasinya tidak boleh terlalu tinggi, tandasnya. Timnas Indonesia terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar dan bermain di Eropa. Salah satunya pemain asal Belanda keturunan Indonesia, Givay Ezechiel yang kemungkinan masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain timnas Indonesia. Givay Ezechiel merupakan pemain sepak bola asal Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Saat ini, Givay Ezechiel bermain di kasta tertinggi Liga Belanda yaitu Eredivisie, bersama Feyenoord. Givay Ezechiel merupakan pesepak bola kelahiran Rotterdam, Belanda pada 1 Juni 2004. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia, Belanda, dan Suriname. Dalam skuad, pemain yang memiliki market value 52,14 miliar itu berposisi sebagai gelandang bertahan. Namun, pemain yang memiliki kaki dominan kanan ini juga bisa ditempatkan pada posisi gelandang serang. Givay Ezechiel juga telah tampil bersama timnas Belanda kelompok umur tepatnya Belanda U21 sebanyak 5 kali dan mencetak 1 gol. Mungkinkah Givay Ezechiel memilih Indonesia atau tetap ingin berjuang masuk skuad utama timnas Belanda? Curhat pilu Mesilgers soal cedera yang buatnya terpaksa absen bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengaku cederanya kala itu membuat dirinya merasakan sakit luar biasa di kaki. Ya, Mesilgers sempat absen membela timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menepi karena cedera pada pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024. Mesilgers sempat menjadi sorotan karena absen dalam 2 pertandingan itu. Namun kini, dia menceritakan momen saat mengalami cedera kaki yang cukup parah itu. Pemain FC Twente itu mengaku merasakan sakit yang cukup parah pada kakinya.
Akibat cedera itu, Mees sempat mengubah cara bermainnya karena keluhan sakit di bagian lain mulai muncul. Saya telah menderita sakit di bawah kaki saya selama 1,5 bulan. Sebagai hasilnya, saya mulai berlari dengan cara yang berbeda dan saya mulai merasakan keluhan di bagian lain, ya ungkap Mees Hilgers, dilansir dari 20 Insight, Kamis, 28 November 2024. Meski begitu, Mees berusaha keras untuk tetap membela FC Twente dan timnas Indonesia. Akan tetapi, pemain keturunan Manado itu akhirnya terpaksa absen dari pertandingan karena cedera tersebut. Saya telah meminum obat penghilang rasa sakit dan bertahan selama berminggu-minggu. Saya berhasil melewati pertandingan, namun sehari kemudian saya benar-benar absen, itu tutur Mees. Ini merupakan hal yang melekat dalam diri saya sebagai pesepak bola. Jika Anda tidak memilikinya, jika Anda merasa sedikit sakit, Anda melakukan sesuatu yang salah, sambungnya. Salah satu pemain keturunan yang diinginkan PSSI membela timnas Indonesia, Tijani Noslin akhirnya buka suara. Tijani Noslin akhirnya mengakui jika saat ini tengah dihubungi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Penyerang 25 tahun tersebut mengonfirmasi saat diwawancarai oleh salah satu media Italia di channel YouTube Fotlatia beberapa waktu lalu. Mereka mengirimi surat bahwa saya dipanggil untuk main di timnas Indonesia, ujar Tijani Noslin. Dan sekarang saya dan agen sedang lihat dokumennya, bagaimana semuanya bekerja, untuk bermain di Indonesia, lanjutnya. Jadi saya pengen main di sana, tapi sekarang kita harus memikirkan semuanya sebelum menentukan pilihan, ditambahnya. Saat ditanya mengenai seberapa jauh proses agar Tijani Noslin bisa membela timnas Indonesia, pemain Lazio tersebut memberi penjelasan detail. Agen saya mencari tahu kabar benarnya di dokumen. Jika memang semuanya benar saya akan membicarakan dengan keluarga, ujar Tijani. Pemain kelahiran Amsterdam itu mengaku masih terbuka dengan semua kemungkinan yang akan terjadi kepadanya. Ia juga menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia jika memang dibutuhkan, namun sang pemain ingin memastikan darah keturunannya. Jadi rencana saya terbuka, saya masih muda, 25 tahun, saya melakukan dengan baik, di klub, saya belum tahu karir saya, ke depannya, ucapnya. Kehormatan besar bagi saya jika bisa membela tanah kelahiran, saya akan membawanya ke Piala Dunia, lanjutnya. Namun saya juga ingin memastikan terlebih dahulu ke keluarga, apakah masih eligible untuk saya bermain untuk Indonesia atau tidak, tegasnya. Pemain keturunan, Milan Van Ewijk mengungkapkan alasannya mengapa belum memilih untuk bela timnas Indonesia 100%, meski sudah menjalin kontak dengan PSSI. Milan Van Ewijk merupakan satu pemain keturunan yang awalnya sempat masuk rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain 24 tahun ini belak-belakan mengungkapkan alasannya belum 100% ingin membela timnas Indonesia. Bukannya sekarang saya sudah kontak dengan mereka, PSSI. Tapi kalau saya terbuka, saya kira bisa diatur dengan cukup cepat, diucap Van Ewijk saat wawancara dengan RTV OS. Menurut Milan Van Ewijk, masih terlalu dini untuk menentukan harus membela timnas Indonesia sekarang. Hal itu karena dirinya masih ingin fokus ke timnya terlebih dahulu, apalagi usianya terbilang masih sangat muda. Mungkin agak terlalu dini untuk menentukan pilihan ke timnas Indonesia, tapi semuanya bisa terjadi dengan cepat, imbu pemain Coventry City tersebut. Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Segalanya sesuatu bisa terjadi dengan cepat dan kami tidak ingin mengambil pilihan terlalu cepat, dilanjut pemain yang berusia 24 tahun ini. Lebih lanjut, Milan Van Ewijk menegaskan akan fokus dengan perkembangan diri sendiri, terutama bersama Coventry City. Saya ingin fokus ke klub terlebih dahulu, berkembang, bekerja keras agar bisa lebih baik lagi, tegas Van Ewijk. Jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan, Australia mendapat satu kabar buruk lantaran tak bisa diperkuat pemain idaman mereka. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun depan, tepatnya bulan Maret 2025. Menurut jadwal FIFA, skuad Garuda akan menjalani satu laga tandang dan satu pertandingan kendang di bulan tersebut. Pada pertandingan pertama, timnas Indonesia akan menyambangi markas Australia tanggal 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong tersebut pulang ke Jakarta dan bersiap hadapi laga kandang kontra Bahrain. Khusus untuk laga menghadapi Australia, skuad Garuda mendapat satu kabar baik setelah tim lawan berpotensi besar bakal diperkuat satu bintang idaman mereka. Dilansir dari laman aliagues.com, disebutkan bahwa Australia tidak bisa menggunakan jasa Marin Jakolis sebagai amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia
Dunia 2026. Pasalnya, meski Marin Jakolis memiliki paspor Australia, namun ia tidak memenuhi syarat FIFA untuk bermain bersama Socceroos. Sebagai informasi, Marin Jakolis merupakan pemain yang lahir di Ibenik, Kroasia, tetapi memegang paspor Australia berkat ayahnya yang sudah 15 tahun hidup di Melbourne. Namun dengan fakta bahwa orang tua maupun kakek neneknya tidak lahir di Australia, berarti Jakolis harus tinggal di Australia selama 5 tahun berturut-turut untuk memenuhi syarat kelayakan FIFA soal membela timnas. Sedangkan saat ini, Marin Jakolis baru 2 tahun berada di Australia sehingga masih membutuhkan 3 tahun lagi untuk memperkuat Socceroos. Secara statistik, Marin Jakolis merupakan salah satu winger potensial yang punya kualitas mumpuni di Liga Australia. Di musim lalu, tercatat pemain berusia 27 tahun ini mampu mencetak 6 gol serta memberikan 14 assist dari total 35 pertandingan di semua ajang. Kehadiran Marin Jakolis jelas bakal jadi senjata mematikan buat lini serang Australia. Namun dengan terganjal aturan FIFA, skuad Australia dipastikan batal menggunakan jasa Marin Jakolis di kualifikasi Piala Dunia 2026 atau kompetisi resmi lainnya. Kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia membuat sosok penting di skuad The Green Falcons mengundurkan diri. Sebelumnya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut jadi yang kedua bagi Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuatkan Arab Saudi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 makin terancam. Kekalahan lawan timnas Indonesia membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi banjir kritikan. Pasalnya, ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah. Selain itu, skuad Arab Saudi punya peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Kini, ada sosok penting di skuad Arab Saudi yang baru saja mengundurkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Hussein Al-Sadiq. Hussein Al-Sadiq sebelumnya menjabat sebagai manajer tim nasional Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Twitter resmi milik Arab Saudi. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang, ditulis akun resmi tim nasional Arab Saudi di Twitter. Menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana dia bekerja. Dewan mengucapkan terima kasih kepada Al-Sadiq, tambah tulisan akun resmi tim nasional Arab Saudi. Mengapresiasi karyanya selama ini dan mendoakan kesuksesan dalam karirnya. Selanjutnya, Hussein Al-Sadiq sudah menjabat pos manajer tim nasional Arab Saudi sejak era Roberto Mancini. Meski Roberto Mancini terdepak, posisi Al-Sadiq masih aman. Meski begitu, Al-Sadiq benar-benar mengundurkan diri usai kekalahan dari timnas Indonesia. Arab Saudi masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 secara langsung. Pasalnya, tim berjuluk The Green Falcons tersebut masih memiliki 4 laga. Arab Saudi kini duduk di posisi keempat. Tim asuhan Hervé Renard tersebut mengantongi 6 poin dari 6 laga. Salem Aldosari masih terpisah 1 poin dari Australia di posisi kedua. Karena itu, kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar bagi semua tim di grup C.